Alhamdulillah, kabar baik super lega sempat terkapar di laga kemarin. Tyrone Del Pino sampaikan kabar gembira untuk seluruh bobotoh Persib. Simak fakta bahagianya. Kamu akan senang mendengar kabar ini. Pengakuan jujur Hen-Hen Herdiana usai Persib sukses hancurkan Persebaya kemarin sore. Di luar dugaan sampai berani katakan hal ini ke publik. Apa yang ia sampaikan? Temukan jawabannya hanya di sini. Hahaha, nggak habis pikir. Mungkin saking frustasinya dihancurkan King Persib, pelatih Persebaya Paul Munster malah bikin pernyataan bodoh begini usai laga. Bobotoh Auto sangat tertawa terpingkal-pingkal mendengarnya. Kenapa dia bisa kayak gitu? Simak ulasannya baik-baik. Akhirnya tersenyum lebar. Ini pernyataan jenius dan cerdas Bojan Hodak usai Persib menang, meyakinkan kemarin sore. Sebut faktor ini jadi penyebabnya. Apa sih memangnya kok Bojan sampai tersenyum gitu? Ini ulasan selengkapnya. Drama klasemen Liga 1, ketegangan di antara Persib, PSM, dan Persebaya. Klasemen Liga 1 pekan ini penuh dengan intrik dan kejutan. Persib dan PSM terus menempel ketat Persebaya Surabaya, menciptakan ketegangan yang tak tertandingi. Apakah mereka mampu merebut posisi teratas? Tonton video ini sampai selesai untuk menemukan perkembangan terbaru gelaran Liga 1 2024-2025 telah memasuki pekan ke-8, dan berikut adalah update klasemen terbarunya. Mohon subscribe channel YouTube ini supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Alhamdulillah, kabar baik super lega sempat terkapar di laga kemarin. Tyrone Del Pino sampaikan kabar gembira untuk seluruh bobotoh Persib. Simak fakta bahagianya. Kamu akan senang mendengar kabar ini. Dalam pertandingan seru pekan ke-8 Liga 1 2024-2025 antara Persib Bandung dan Persebaya Surabaya, terjadi insiden yang membuat hati banyak orang berdebar. Gelandang Persib, Tyrone Del Pino, tak sadarkan diri setelah bola dari Andre Octaviansyah melayang tepat mengenai rahangnya. Namun di balik momen kepanikan tersebut, pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, memberikan kabar baik. Ia memastikan bahwa kondisi Tyrone kini sudah membaik dan ia dapat berkomunikasi dengan normal. Bojan pun mendatangi Tyrone setelah pertandingan dan merasa lega, mengingat Tyrone hanya mengalami kendala minor. Saya rasa dia tidak terlalu buruk, karena dia sudah berkomunikasi. Ketika mereka membawanya keluar, dia berkata, "Coach, saya baik-baik saja." Jadi saya rasa dia hanya blackout karena bola menghantam wajahnya secara langsung, ungkap Bojan kepada awak media. Berdasarkan hasil observasi tim dokter, Bojan menambahkan bahwa Tyrone diperkirakan akan pulih dalam beberapa hari ke depan. Ini tentu menjadi angin segar bagi Persib yang sangat membutuhkan kehadiran Tyrone dalam pertandingan-pertandingan mendatang. Mungkin dalam 2-3 hari dia sudah membaik dan pulih. Saya akan menyampaikannya kepada kalian nanti, tutup Bojan. Bagaimana menurut kalian tentang insiden ini dan dampaknya bagi tim? Yuk, bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Pengakuan jujur Hen-Hen Herdiana usai Persib sukses hancurkan Persebaya kemarin sore. Di luar dugaan sampai berani katakan hal ini ke publik. Apa yang ia sampaikan? Temukan jawabannya hanya di sini. Bek Persib, Hen-Hen Herdiana, menunjukkan sikap rendah hati setelah timnya meraih kemenangan positif 2-0 atas Persebaya Surabaya di Stadion Sijalak Harupat pada Jumat 18 Oktober 2024. Dalam lanjutan Liga 1 2025, 2 gol Persib dicetak oleh Edo Febriansah dan Ciro Alves. Meskipun meraih kemenangan sempurna tanpa kebobolan, Hen-Hen menegaskan bahwa timnya tidak ingin cepat puas. Perjalanan masih panjang, masih banyak yang perlu diperbaiki. Kami masih perlu berbenah, mudah-mudahan bisa jadi lebih baik lagi, ungkap Hen-Hen dalam konferensi pers usai pertandingan.
Pemain bernomor punggung 12 ini menekankan bahwa kemenangan atas pemuncak klasemen sementara bukanlah patokan untuk langkah selanjutnya. Ia bersama rekan-rekannya berkomitmen untuk bekerja keras menatap laga mendatang. Ini tidak menjadi patokan. Kemenangan sekarang tak akan membuat kami besar kepala, perjalanan kami masih panjang, tegasnya. Bagaimana pendapat kalian tentang sikap Hen-Hen dan tim Persib setelah kemenangan ini? Ayo, bagikan komentar kalian. Hahaha, nggak habis pikir. Mungkin saking frustasinya dihancurkan King Persib, pelatih Persebaya Paul Monster malah bikin pernyataan bodoh begini usai laga. Bobotoh Auto sangat tertawa terpingkal-pingkal mendengarnya. Kenapa dia bisa kayak gitu? Simak ulasannya baik-baik. Pelatih Persebaya Surabaya, Paul Monster, tak bisa menyembunyikan kekecewaannya terhadap wasit setelah timnya mengalami kekalahan pertama di BRI Liga 1 2024-2005. Persib tercipta lewat tendangan roket keras dari bek Edo Febriansah di menit ke-22, diikuti gol kedua oleh Ciro Alves yang berhasil memperdaya pertahanan Bajul Ijo di menit ke-71. Monster berpendapat bahwa Ciro berada dalam posisi offside saat menerima umpan terobosan dari Tyrone Del Pino. Sepanjang pertandingan Persebaya terbukti kesulitan mencetak gol. Sayangnya, kami tidak memiliki kualitas itu di sepertiga akhir untuk menembak. Dan kemudian mereka mencetak gol kedua yang saya lihat itu offside. Dan setelah gol kedua, permainan berakhir, ungkapnya. Lebih lanjut, Monster merasa kepemimpinan wasit dalam laga ini tidak sesuai harapannya. Ia tidak menyebutkan secara spesifik kesalahan wasit Irfan Wahyu Wijanarko, tetapi menyebutkan bahwa kualitas pertandingan secara keseluruhan tidak baik. Bagi saya, wasit itu seperti Liga 2. Itu masalah besar bagi kedua tim. Wasitnya tidak bagus hari ini. Itu merusak pertandingan. Kedua tim, bukan hanya Persebaya, keduanya sangat frustrasi dengan wasit itu, pemain juga, tambahnya. Jadi, tidak ada yang lancar dalam pertandingan hari ini. Kualitasnya tidak bagus hari ini, pertandingan tidak bagus. Pertandingan besar seperti ini, Anda membutuhkan wasit pertandingan besar, imbu Monster. Ia juga mencatat bahwa Irfan Wahyu Wijanarko telah memimpin 2 pertandingan Liga 1 sebelumnya sebelum duel antara Persib dan Persebaya. Tuduhan Monster tentang gol kedua Persib yang seharusnya offside masih belum bisa dibuktikan karena tayangan ulang tidak memastikan bahwa umpan dari Tyrone Del Pino menciptakan situasi offside. Meskipun gol kedua dianulir, Persebaya tetap pulang ke Surabaya tanpa membawa poin karena kalah 0-1 dengan skor menunjukkan bahwa Bajul Ijo gagal mencetak gol dan mencuri poin di Kota Kembang. Saya sangat kecewa, apalagi para supporter yang melihat pertandingan ini, kualitasnya tidak bagus dan permainannya sangat ketat. Jadi bagaimana kualitas di Liga 1? Secara keseluruhan, hari ini tidak bagus, tutup Monster. Bagaimana pendapat kalian tentang analisis Paul Monster dan performa wasit dalam pertandingan ini? Ayo, bagikan komentar kalian. Akhirnya tersenyum lebar. Ini pernyataan jenius dan cerdas Bojan Hodak usai Persib menang, meyakinkan kemarin sore. Sebut faktor ini jadi penyebabnya. Apa sih memangnya kok Bojan sampai tersenyum gitu? Ini ulasan selengkapnya. Pelatih Persib, Bojan Hodak, mengapresiasi kinerja anak asuhnya yang sukses mengalahkan Persebaya Surabaya dalam lanjutan Liga 1 2024-2005 di Stadion Sijalak Harupat, Jumat, 18 Oktober 2024. Bojan menyatakan bahwa apresiasi tersebut layak diberikan karena timnya mampu meraih kemenangan tanpa kebobolan. Persib menang 2-0 berkat gol dari Edo Febriansah dan Ciro Alves. Kemenangan yang bagus, 3 poin yang bagus dan clean sheet. Secara pertahanan, kami tidak memberi mereka kesempatan, dan secara penyerangan kami mendominasi. Kami bisa mencetak gol, kami menguasai permainan, dan Edo mencetak gol cantik, ungkap Bojan dengan senyum saat konferensi pers usai pertandingan. Pelatih asal Kroasia ini menambahkan bahwa para pemain berhasil membuat lini serang lawan tidak bisa mencetak gol.
Mereka juga berhasil menjalankan instruksinya dengan baik dalam skema serangan balik. Pada dasarnya kami hanya lebih fokus pada serangan balik untuk bisa mencetak gol kedua dan menuntaskan pertandingan, pungkasnya. Bagaimana pendapat kalian tentang strategi Bojan dan performa Persib dalam pertandingan ini? Ayo, bagikan komentar kalian. Drama klasemen Liga 1, ketegangan di antara Persib, PSM, dan Persebaya. Klasemen Liga 1 pekan ini penuh dengan intrik dan kejutan. Persib dan PSM terus menempel ketat Persebaya Surabaya, menciptakan ketegangan yang tak tertandingi. Apakah mereka mampu merebut posisi teratas? Tonton video ini sampai selesai untuk menemukan perkembangan terbaru gelaran Liga 1 2024-2025 telah memasuki pekan ke-8, dan berikut adalah update klasemen terbarunya. Persebaya Surabaya masih memimpin klasemen di posisi teratas dengan mengumpulkan 17 poin. Sayangnya, Persebaya gagal memperlebar jarak dengan pesaingnya setelah kalah dari Persib Bandung dengan skor 0-2 di Stadion Sijalak Harupat, Bandung pada Jumat, 18 Oktober 2024. Kemenangan Persib ditentukan oleh gol dari Edo Febriansyah dan Ciro Alves. Hasil ini membuat Persib Bandung naik ke peringkat kedua dengan 16 poin, menempel ketat Persebaya. Di laga lainnya, PSM Makassar juga meraih hasil positif dengan menang 2-0 saat menjamu Madura United di Stadion Batakan, Balikpapan pada malam yang sama. Gol kemenangan PSM dicetak oleh Yuran Fernandes di babak pertama dan Tito Okello di penghujung laga. Dengan hasil ini, PSM naik 3 peringkat ke posisi ketiga, menggeser Bali United, Persik Kediri, dan Borneo FC. Saat ini, PSM mengoleksi 15 poin, sama dengan Borneo FC yang berada tepat di bawahnya, namun unggul dalam kolektivitas gol. Meski demikian, posisi PSM bisa saja tergeser oleh Borneo FC dan Bali United yang belum memainkan laga pada pekan ini. Bali United dijadwalkan menghadapi Persita Tangerang pada Minggu, 20 Oktober, sementara Borneo FC akan bertandang ke markas Persis Solo pada Sabtu, 19 Oktober. Bagaimana pendapat kalian tentang klasemen Liga 1 saat ini? Ayo, bagikan komentar kalian. Justin Hubner dibikin kaget dalam latihan pertama Timnas Indonesia di Arab Saudi jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain Timnas Indonesia Justin Hubner nyatanya langsung dibuat terkejut oleh latihan perdananya di Arab Saudi jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda sedang mempersiapkan diri untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia menggelar sesi latihan pertamanya dan Hubner mengikuti sesi tersebut. Nyatanya, sang bek tengah berusia 20 tahun langsung dibuat terkejut dengan sesi latihan pertamanya di Arab Saudi tersebut. Hal itu dibeberkan oleh sang bek tengah dalam unggahan di Instagram Story eksklusifnya. Dalam unggahan tersebut, Hubner mengaku terkejut karena menghadapi hujan badai dalam sesi latihan Timnas Indonesia di Arab Saudi. Dia tidak menyangka bahwa Arab Saudi yang terkenal dengan gurun pasirnya bakal turun hujan di sana. Kami mengalami badai gila dalam latihan. Saya tidak tahu bahwa di sini bisa hujan, kata Hubner. Hubner sendiri tidak akan bermain dalam pertandingan kontra Arab Saudi nanti lantaran harus menjalani akumulasi kartu kuning. Namun, bek tengah berusia 20 tahun itu bakal kembali tersedia untuk pertandingan kontra Australia yang terselenggara di Stadion Gelora Bung Karno. Tom Haye nego dengan klub Belanda. Ia harus tinggalkan Timnas Indonesia demi rampungkan transfer kah? Tom Haye membela negara dalam keadaan sedang mencari klub baru. Ia bisa sewaktu-waktu meninggalkan kamp Timnas Indonesia. Tom Haye patut dimaklumi jika kepalanya sedang terpecah fokus memikirkan karier. Sebagai pemain bebas transfer, Haye sebenarnya bisa bergabung klub baru tanpa berpatokan tanggal tersebut.
Maka dari itu sejumlah klub Belanda masih bisa bernegosiasi dengan Haye walaupun Eredivisie menutup periode transfer pada 2 September. Klub terbaru yang dikaitkan dengan The Professor adalah NAC Breda. NAC sedang berdiskusi dengan Tom Haye. Tulis jurnalis setempat Jo Osbla Auhof di X, gelandang bebas transfer itu kini tengah bersiap untuk pertandingan internasional bersama Indonesia. Namun kemudian dapat kembali ke Stadion Radverlag. Orang dalam klub mengonfirmasi hal ini. Pemainnya sendiri bersedia tetapi harus ada ruang dulu. Lanjutnya, menurut laporan Jo Ostbla Auhof itu, terdapat plot twist yang harus dijalani Haye pada jeda internasional ini. Jeda internasional adalah masa ketika pemain seharusnya 100% fokus mengikuti agenda tim nasional. Namun mengingat Haye belum punya klub dan diburu tenggat pendaftaran pemain, ia bisa saja meninggalkan kamp Indonesia. Jamak diketahui bahwa pemain baru harus menjalani tes medis dan jika berhasil, tanda tangan kontrak di markas klub. Oleh sebab itu, jurnalis Belanda di atas menyatakan Haye harus kembali ke Belanda untuk menyelesaikan transfer. Jika itu terjadi, maka timnas Indonesia berpotensi dirugikan faktor jet lag yang melanda pemain. Jika Haye harus kembali ke Belanda sebelum duel versus Arab Saudi, ia bisa dalam kondisi jet lag di Jeddah. Jika Haye kembali ke Belanda usai duel di Jeddah, ia harus melakoni penerbangan lebih panjang Arab Saudi Belanda Jakarta. Banyak karyawan dipecat. Exco PSSI pastikan tak ganggu timnas Indonesia. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga memastikan bahwa persiapan timnas Indonesia untuk pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia tidak mengalami gangguan. Sebagai informasi, PSSI melakukan PHK terhadap para karyawan di bidang media dan teknik sebanyak 43 orang. Arya menyebut bahwa PHK itu harus dilakukan sebagai langkah transformasi PSSI. Kabar pemecatan karyawan di PSSI itu membuat publik turut khawatir. Sebab sepulang dari Arab Saudi, timnas Indonesia akan menjamu Australia. Nah, untuk persiapan kita melawan Australia, kita sih tidak akan terganggu ya, kata Arya Sinulinga. Mudah-mudahan tidak terganggu karena kita melakukan perubahan-perubahan dan bisa secara profesional. Jadi, memang kalau PSSI mau berubah, ya harus melakukan transformasi, terutama di tubuhnya sendiri. Imbuhnya.